فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, waktu luang, dan Allah gerakkan kaki kita untuk melangkahkan kakinya menuju rumah Allah, menjalankan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah, dan ditambah secuil menambah keimanan kita dengan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa semoga Allah terima salat fardu kita, Allah terima zikir dan doa kita, Allah ijabahi semua hajat-hajat kita. Ikhwati fillah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis yang ke-27 dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang hadis-hadisnya singkat tapi selalu padat maknanya ketika kita mau mencoba mendalami, menelusuri hikmah, rahasia-rahasia, pelajaran-pelajaran yang penting dari hadis-hadis tersebut. Hadis yang ke-27 ini yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih. Adapun hadis yang kedua, karena dalam satu bab atau satu urutan nomor 27 ini Imam An-Nawawi mencantumkan dua hadis sekaligus, namun maknanya ada kemiripan, isinya ada kemiripan. Hadis yang kedua sendiri hadisnya aslinya dhaif, namun karena banyak riwayat-riwayat yang lain, jalur-jalur yang lain yang disebut syawahid, bisa mengangkat hadis dhaif ini menjadi hasan li ghairihi. Hadis yang pertama kita bacakan dulu, kemudian kita terjemahkan. Setelah itu kita coba ambil beberapa faedah dari hadis-hadis ini. Yang pertama, Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhuma, dari sahabat Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau bersabda, al-birru husnul khuluq. Namanya kebajikan. Hadis ini ingin menjelaskan apa itu kebajikan, apa itu dosa atau keburukan. Kata beliau, al-birru husnul khuluq. Yang namanya kebajikan diantaranya adalah memiliki akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Wal ithmu, adapun dosa, dialah ma haka fi nafsik, sesuatu yang membuat jiwa kamu galau, gelisah, enggak tenang. Ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alaihi nas, sesuatu yang membuat kita galau dan
kita tidak suka orang-orang tahu, tidak suka orang-orang mengetahui hal ini. Ini hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi mendefinisikan kebaikan adalah akhlak yang mulia, keburukan sesuatu yang membuat jiwa kita tidak tenang, galau, al-haid, dan juga kita benci, tidak suka orang tahu, itulah keburukan. Hadis yang kedua, hadis ini dari Wabisah ibn Ma'bad yang dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau adalah ringkasannya. Saya bacakan cerita panjangnya. Waktu itu Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu taala an datang kepada Nabi ingin meminta fatwa atau ingin bertanya tentang suatu ilmu, suatu pertanyaan. Tapi qadarullah di sekitar Nabi sudah banyak orang berkerumun, ngantri mau nanya Nabi. Nah, Wabisah bin Ma'bad ini diriwayatkan dalam kisah tersebut sesuai yang kami pahami, beliau nyelak, apa istilahnya, nyerobot, gak ngantri. Sampai orang-orang bilang, ilaika an Rasulillah ya Wabisah. Wahai Wabisah, menjauh dari Rasulullah. Maksudnya suruh ngantri, jangan rebutan. Kata Wabisah, da'ni, biarkan aku. Aku ingin mendekat kepada orang yang aku cintai. Dan aku ingin bertanya tentang sesuatu. Ketika Nabi mendengar ucapan Wabisah ini, Nabi SAW langsung panggil, Wabisah sini, udnu, sini mendekat. Jadi Nabi SAW mendahulukan Wabisah. Itu haknya Nabi SAW, karena Nabi yang ditanya, Nabi yang akan menjawab, bebas bagi Nabi untuk memilih siapa dulu yang mau bertanya. Maka Wabisah ini datang sesuai dengan adabnya para sahabat. Mereka datang mendekat di hadapan Rasulullah SAW sampai menyentuhkan kedua lututnya dengan dua lututnya Nabi SAW. Baik duduk dalam kondisi normalnya silah atau duduk seperti duduk tasyahud. Intinya mendekat kepada Nabi SAW. Ketika sudah menempel, sudah di hadapan Nabi, ini salah satu mukjizatnya Nabi. Nabi bilang ke Wabisah, wahai Wabisah, kamu mau tak kabari tentang apa yang mau aku tanyakan, apa yang mau kamu tanyakan, atau kamu tanya sendiri? Jadi Nabi SAW sudah tahu apa yang mau ditanyakan oleh Wabisah. Wallahu alam, tahu bagaimana. Kemungkinan besar malaikat Jibril alaihi salam memberitahu Nabi SAW bahwasanya nanti Wabisah datang mau bertanya tentang ini. Nah, Nabi bilang, mau tak sebutin apa yang mau kamu tanya atau kamu sendiri yang akan tanya? Kata Wabisah, bal akhbirni ya Rasulullah. Monggo ini dengan ya Rasulullah, sebutkan. Rasulullah langsung mengatakan, jita tas'alu 'anil birri wal itsm. Kata Rasulullah, kamu mau tanya tentang kebajikan dan dosa ya? Kata Wabisah, iya benar wahai Nabi. Nabi SAW jawab sesuai dengan hadis yang ada di Arba'in Nawawi. Kata beliau, istafti qalbak, mintai fatwa hatimu, tanyai hatimu. Albirru, kalau kamu mau tahu kebajikan itu apa, kebaikan itu apa, matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalb. Salah satu tanda sekaligus dampak sebuah kebaikan, indikasi kebaikan di hati kamu itu tenang. Jiwa kamu merasa nyaman. Ketika jiwa merasa nyaman, hati merasa tenang, itulah tanda-tanda bahwa pilihan yang membuat tenang hati itulah kebajikan. Itulah kebaikan. Itulah kebenaran. Sedangkan kebalikannya al-itsmu, dosa, kata beliau, ma haka fin nafs, sesuatu yang membuat hatimu galau, wa taraddada fis sadr. Ya, kata beliau,
keburukan atau dosa ini membuat hati kamu bimbang. Jadi taraddad, bolak-balik fi sadr, di dada kamu. Membuat kamu ragu-ragu mau pilih A atau B. Sesuatu ketika antum mau pilih B, hati kamu tambah ragu, tambah galau. Ini bisa menjadi salah satu indikasi bahwa hal tersebut adalah keburukan atau dosa. Tapi sebelum salah paham, hal ini tidak berlaku pada semua orang. Ya. Yang bisa mengidentifikasi sesuatu yang baik maupun yang buruk lewat hati adalah mereka pemilik hati yang soleh, hati-hati yang murni, yang bersih, yang masih di atas fitrahnya. Dan Nabi SAW beliau tambahi, wa in aftakan nas wa aftauk. Suatu ini akan buruk di dalam pandangan kamu, di hati kamu, di jiwa kamu, membuat galau, meskipun orang-orang memfatwakan hal tersebut. Meskipun orang-orang meminta kamu untuk ambil hal tersebut, tapi ketika hal tersebut tidak nyaman di hati kamu, itu tetap disebut sebagai al-ithmu atau dosa. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini menunjukkan bahwa hati itu memiliki peran yang begitu besar. Peran yang begitu besar. Seseorang dilihat dari keberhasilan dia, kesolehan dia di dunia, itu tidak hanya dari zahirnya saja, bahkan dari sisi batinnya, dari sisi hatinya. Bahkan bisa saja hati ini lebih utama, lebih penting, meskipun semuanya penting antara zahir maupun batin. Namun batin ini bahkan bisa menjadi lebih penting. Seseorang bisa melampaui derajatnya orang yang zahirnya, amalan zahirnya banyak, hanya dengan hatinya yang bersih, meskipun amalan ibadah dia sedikit. Meskipun amalan ibadah dia sedikit. Di antara pentingnya hati, kita diperingati oleh Nabi SAW dari sifatnya orang munafik. Siapa itu munafik? Munafik adalah seseorang yang zahirnya berbeda dengan batinnya. Zahirnya beriman, batinnya kufur. Zahirnya cinta terhadap Islam, batinnya tidak suka sama Islam. Sehingga mereka disebutkan dalam surat Al-Baqarah, ketika bersama orang-orang Islam, mereka mencoba menampakkan dirinya bersama mereka. Ketika sudah terpisah dari orang-orang yang beriman, berkumpul dengan orang-orang yang tidak beriman, berubah 180 derajat. Sehingga perlu sekali seseorang memperhatikan kondisi hatinya, memperhatikan perkara hatinya. Kita coba jelaskan satu persatu, kalimat per kalimat dari sabda Nabi SAW. Kata beliau, al-birru husnul khuluq. Kebajikan adalah husnul khuluq, perangai yang baik, perangai yang mulia. Apa itu husnul khuluq? Husnul khuluq, sebagaimana pernah kita terjemahkan dalam beberapa pekan yang lalu, saya lupa di penjelasan hadis yang keberapa, kita ingatkan bahwa husnul khuluq adalah sesuatu yang sebenarnya mudah. Kata beliau, bazlun nada, memberikan suatu pemberian, baik materi ataupun non materi, memberi bantuan materi maupun memberi bantuan dalam bentuk fisik, ya. Wa kafful adza, bersabar menghadapi gangguan diri maupun gangguan dari orang lain. Was-sabru 'alal adza, bersabar, kaful adza sendiri maksudnya menahan diri memberi gangguan kepada orang lain. Jangan sampai dirinya mengganggu orang lain, menyakiti orang lain. Dan as-sabru 'alal adza, bersabar ketika orang lain menyakiti, mengganggu dia. Wa talaqatul wajh,
kemudian berusaha membiasakan diri senyum, membiasakan diri bermuka berseri-seri, wajah yang berseri-seri. Ini adalah perangai-perangai husnul khuluq. Perangai husnul khuluq. Nah, ketika Nabi SAW menjelaskan al-birru husnul khuluq, maksudnya bukan membatasi bahwa kebajikan itu hanya berakhlak mulia saja. Maksudnya adalah akhlak yang mulia termasuk dari kebajikan, termasuk dari kebaikan. Adapun kebaikan maknanya lebih luas dari itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah." Kata Allah, al-birr adalah orang yang beriman kepada Allah. Man amana billah wal yaumil akhir wa malaikatihi wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbih zawil qurba wal yatama wal masakin. Ini semua disebutkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Sehingga albir sebenarnya maknanya lebih umum. Adapun Nabi SAW menjelaskan di sini di antara definisi albir atau kebajikan adalah husnul khuluq. Ditambah lagi husnul khuluq meskipun maknanya adalah memiliki akhlak yang mulia, yang zahirnya manusia langsung paham, oh ini berkaitan dengan interaksi kita dengan sesama manusia. Namun definisi husnul khuluq dalam pandangan para ulama lebih dari itu. Seseorang juga tidak hanya dituntut berakhlak mulia kepada sesama, bahkan sebelum itu seseorang dituntut untuk berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbnya. Bagaimana seseorang berakhlak mulia pada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya dengan beriman, dengan patuh, menjalankan perintah, menjauhi larangannya dengan ridho, tidak dengan ketidakterimaan, tidak dengan paksaan, tidak dengan taat tapi malah benci, tidak suka. Ada orang sholat tapi dia nggak suka sholat, itu namanya tidak beradab, tidak berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang misalnya ada yang sholat, di pandangan dia, ana pengen sholat agar ana bisa beristirahat, bisa tenang. Sholat sekarang, kemudian cepat-cepat agar tenang. Ingin istirahat dari sholat. Ini perlu ditanyakan, memangnya sholat adalah beban? Memangnya sholat menyiksa? Memangnya sholat sesuatu yang perlu kita rasa tabu, benci, jengkel, menghindar dari salat tersebut? Enggak. Bahkan seseorang seharusnya saat sholat malah berpikir bahwasanya sholat ini kesempatan dia untuk beristirahat dari penatnya dunia, untuk mendapatkan ketenangan hati. Dia udah capek kerja dari jam 7 sampai jam 12. Allah kasih kesempatan di waktu itu ada namanya sholat zuhur. Ini hadiah dari Allah. Kamu pengen tenang nggak? Sini ke masjid, sholat, sisihkan waktu. Sehingga seseorang ketika menganggap bahwasanya sholat adalah hadiah, karunia dari Allah, dia bukan berpikir kapan selesai dari sholat, malah sebaliknya dia pengen selesai dari sholat. Tidak mau selesai dari sholat, pengennya sholat terus. Seharusnya seperti itu. Sehingga seseorang bisa dikatakan kurang berakhlak mulia kepada Allah ketika dia menjalankan perintah tapi tidak menghadirkan rasa cinta. Malah benci, tidak suka, tidak terima, jengkel, dan sebagainya. Di antara bentuk akhlak yang buruk kepada Allah adalah su'udzon, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang selalu diwanti-wanti oleh para ulama. Seseorang jangan sampai berprasangka buruk sekalipun pada Allah. Nabi SAW dalam suatu hadis, janganlah salah seorang kalian mati kecuali dalam kondisi berhusnudzon kepada Allah. Karena bahaya sekali ketika seseorang menganggap bahwasanya Allah itu menginginkan keburukan pada dia. Tidak. Semua perkara seorang mukmin adalah baik bagi dia. Inna amrahu kullahu lahu khair.
Nabi SAW sampai takjub, terheran-heran bahwa perkaranya seorang mukmin sebenarnya semuanya baik, yang positif maupun yang negatif di mata manusia. Bagaimana penjelasannya? Nabi SAW bersabda, in asabathu sarra syakar. Kalau seseorang dikasih kesenangan, dia bersyukur. Fakana khairul lah, maka itu bagi dia baik. Fakana khairul lah. Sebaliknya, wa in asabathu darra sabar. Kalau dikasih sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dia, dia bersabar. Fakana khairul lah, maka itu pun akan jadi baik bagi dia. Kita akan langsung paham ketika kalau kondisinya malah terbalik. Seseorang dikasih kenikmatan, asalnya kenikmatan itu baik, tapi ketika disikapi dengan sesuatu yang tidak syukur, malah kufur. Dikasih nikmat, tidak berucap alhamdulillah, tidak mengakui itu dari Allah, bahkan digunakan untuk hal-hal yang dibenci oleh Allah, maka sebesar apapun kenikmatan itu adalah keburukan bagi si mukmin ketika dia tidak bersyukur. Begitu juga sebaliknya, seseorang diuji dengan sesuatu yang tidak mengenakan. Ujian normalnya orang memandangnya negatif, tapi ketika seseorang bersabar, itu akan jadi baik. Tapi ketika dikasih ujian, meskipun ujiannya cuma secuil, tapi dia tidak bersabar, itu menjadi buruk bagi dia. Dia cuma kena duri misalnya, kayak ketusuk duri di jalan, kepleset, mau jatuh, nggak sampai jatuh, hampir jatuh doang. Tapi dia tidak sabar. Apa buktinya dia sabar? Nggak sabar. Dia ngumpat, ngomong kata-kata yang tidak baik. Ya, hewan, semua yang di kebun binatang keluar dari mulut dia. Marah, nggak tahu marah ke siapa. Ini namanya tidak sabar. Maka kebaikan atau kesenangan maupun ujian itu akan menjadi baik bagi seorang mukmin. Seorang sehingga selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik. Insya Allah Allah mengharapkan kebaikan pada diri kita. Sebagaimana yang tadi kita bacakan dalam salat maghrib tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, seorang yang beriman kepada Allah, dia selalu mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia selalu minta kebaikan di dunia maupun di akhirat dalam surat Al-Baqarah. Kemudian makna yang kedua setelah husnul khuluq kepada Allah, berakhlak mulia kepada Allah, adalah berakhlak mulia kepada sesama. Dan berakhlak mulia ini yang tadi kita maknai adalah makna secara zahir. Tapi jangan sampai lupa bahwa konteksnya ini sedang membahas hati dan jiwa. Hadis ini sedang membahas peran hati dan jiwa ketika menentukan atau mengidentifikasi mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga ketika memahami potongan hadis yang pertama, bahwasanya albirru husnul khuluq, bahwasanya kebajikan adalah akhlak yang mulia, jangan lupakan bagian akhlak mulia di dalam hati. Karena hati juga perlu berakhlak yang mulia. Hati yang tidak berakhlak bagaimana? Hati yang dengki, hati yang hasad, hati yang dendam, hati yang suka menyimpan keburukan orang lain, hati yang kufur, dan lain sebagainya. Bahkan kata Nabi SAW, dengan akhlak mulia ini, baik yang zahir maupun batin, seseorang bisa mengalahkan derajatnya orang yang amalan zahirnya lebih banyak. Seorang yang kelihatan misalnya sholatnya begitu banyak, puasanya begitu banyak. Orang yang berakhlak mulia, bisa saja Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya lebih dari orang yang ahli ibadah tadi. Kata Nabi SAW, innar rajul la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimul ladzi darajatas shaimal qaim atau darajatal qaimas shaim. Sungguhnya seseorang dengan akhlak mulianya bisa mengejar derajatnya orang yang qaim, selalu berdiri, maksudnya adalah orang yang selalu sholat malam, tidak pernah berhenti. Was shaim, orang yang berpuasa, puasa sunnah terus.
Puasa paling afdol sunnah, puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Orang yang memiliki husnul khuluq, akhlaknya mulia, bisa menggapai derajat mereka. Apa buktinya? Ada satu kisah. Nabi SAW diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Nabi lagi duduk samping sahabatnya lagi ngumpul di samping Nabi SAW. Kata Nabi, yatla'u alaikum rajulun min hadzal bab atau min hadzal fajj rajulun min ahli jannah. Bentar lagi masuk dari pintu ini laki-laki ahli surga. Kalau kita dengar kata-kata gitu, ya langsung berpikiran, enak sekali. Orang ini bisa langsung dapat status masuk surga dari Nabi lagi. Dan Nabi bukan ngomong sembarangan, itu dari wahyu. Mereka langsung penasaran, siapa yang akan masuk? Ternyata masuk laki-laki biasa. Disebutnya dalam hadis ini hanya rajulun minal ansar, seorang laki-laki dari penghuni ahli Madinah, dari Ansar. Dan disebutkan siapa namanya. Artinya mungkin laki-laki ini tidak terlalu terkenal di mata orang. Tidak terkenal. Tidak banyak yang tahu. Di antara sifatnya yanturu atau yantuku, Anda lupa lafadznya, min lihyatihi atharul wudu. Masuk air wudu, sisa wudu netes dari jenggotnya sambil nyangking sendal. Nyangking sendal masuk masjid. Lalu dia sholat. Besoknya di hari kedua Nabi ucapin kata yang sama. Yatlau alaikum min hadzal bab rajulun min ahli jannah. Bentar lagi masuk laki-laki penghuni surga. Penasaran lagi para sahabat, siapa? Ternyata yang keluar orang kemarin. Sampai 3 kali, 3 hari berturut-turut Nabi katakan seperti itu, orang tersebut saja yang keluar. Ada salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Dia penasaran. Kenapa kok laki-laki ini tidak terkenal, tapi kok bisa dapat status masuk surga, dipuji oleh Nabi SAW. Padahal tidak terkenal. Didatangi oleh Abdullah bin Amr bin As setelah sholat, bilang, akhi, anak boleh main ke rumah antum. Ini makna ceritanya ya. Abdullah bin Amr bin As mengaku bahwasanya dirinya habis marah-marahan sama orang tuanya, sama bapaknya, yaitu Amr bin As. Habis berantem atau cekcok mungkin, sehingga Abdullah bin Amr bin As tidak mau pulang ke rumah selama 3 hari, dia bilang kayak gitu. Kemudian dia minta izin kepada laki-laki tadi, anak pengen tinggal di rumah kamu, boleh nggak? Dibolehin sama laki-laki tadi. Setelah tinggal di rumahnya, Abdullah bin Amr bin As mencoba melihat ibadahnya laki-laki ini. Kok dia biasa-biasa aja, sholatnya biasa. Ya mungkin dia sholat sunnah tapi tidak banyak. Mungkin dia puasa juga tapi biasa-biasa aja, kata Abdullah bin Amr bin As. Maka nggak sabar lagi Abdullah bin Amr bin As. Cerita dia ke laki-laki tadi, akhi, Nabi SAW bilang 3 kali kamu penghuni surga, dan itu 3 kali berturut-turut. Apa yang membuat kamu bisa sampai seperti itu? Kata Abdullah bin Amr bin As, padahal aku lihat amalan kamu biasa-biasa saja. Amalan kamu tidak istimewa sekali. Kata dia, ma indi katsiras shalah. Atau dalam maknanya, ana tidak punya banyak salat, tidak punya banyak puasa. Illa anni la ajidu fi nufusil mu'minina ghishan wala ahqidu ahadan minhum. Atau kama qala. Laki-laki itu bilang, saya tidak banyak salat, tidak banyak puasa, tapi saya tidak pernah curang kepada seorang muslim satupun, dan tidak pernah merasa iri maupun dengki sedikit pun. Dalam riwayat yang lain, cerita yang lain disebutkan dia setiap malam sebelum tidur mencoba memaafkan seluruh kaum muslimin. Siapapun, tetangga dia, teman dia, saudara dia, keluarga dia yang sempat menyakiti dia, setiap malam dia bilang, ya Allah, aku sudah maafkan dia. Dia pengen hatinya bersih, tidur tenang, nyaman, tidak punya masalah sama orang lain. Dia sudah maafkan. Maka kata Abdullah bin Amr bin As, oh, ini yang membuat kamu bisa sampai pada derajat yang kamu dapati sekarang. Seseorang dengan akhlaknya yang mulia bisa menggapai derajatnya orang-orang yang
mendahuluinya dengan ibadah, dikejar dengan akhlak mulia. Karena Nabi SAW mengatakan, wa ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah. Aku jamin, aku beri garansi satu rumah di surga yang paling tinggi, liman hassana khuluqah, bagi mereka yang mau memperbaiki akhlaknya. Namun Bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, akhlak mulia ini karena fadilahnya sangat tinggi, maka untuk mendapatinya, menggapainya tidak mudah. Seseorang memiliki hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang damai, selalu memaafkan, itu berat. Membersihkan diri dari dengki itu susah. Ya, dengki ini bisa menjangkiti siapapun, termasuk yang ngomong, gampang iri. Ya. Namun ketika kita ingat keutamaan seseorang yang ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha sebisa mungkin menghilangkan dengki tadi. Di antara tipsnya adalah yang dilakukan oleh laki-laki tadi. Setiap malam dia coba, ya, bersihkan hati dia, hilangkan semua marah, hilangkan semua dendam. Hadis ini sebenarnya dhaif menurut sebagian ulama. Namun banyak juga di antara para ulama yang merojihkan atau menguatkan hadis ini sehingga boleh diamalkan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini faedah yang pertama, seseorang sebisa mungkin memperbaiki akhlaknya, zahirnya maupun batinnya. Dari sisi anggota badannya, bagaimana dia bermuka yang murah senyum, tangan yang mudah memberi, tangan yang mudah membantu, ringan tangan, suka membantu, ya, bersabar dari gangguan orang lain, menjaga dirinya jangan sampai dirinya mengganggu orang lain. Ini namanya husnul khuluq, akhlak yang mulia. Potongan yang kedua. Namun sebelum masuk ke potongan yang kedua, membahas tentang al-itsmu, kita singgung sedikit kebaikan di hadis yang kedua. Hadis yang kedua disebutkan al-birru matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi al-qalb. Kalau definisi kebajikan yang pertama adalah menjelaskan di antara kebajikan adalah akhlak yang mulia. Adapun definisi yang kedua menjelaskan dampaknya kebajikan pada suatu hati. Kata beliau, suatu kebajikan di antara indikasinya itma'annat ilaihi nafs, jiwanya tenang. Ketika memilih hal tersebut, hatinya tenang, maka hal yang kamu pilih itu adalah suatu kebajikan. Itu adalah suatu kebenaran. Itu adalah suatu kebaikan. Dan ini seperti yang kita singgung di awal, tidak semua orang, ya, merasakan hal tersebut. Disebutkan oleh para ulama, hal ini terjadi pada seseorang yang memiliki hati yang bersih, yang masih dalam fitrah. Istilahnya qalbun salim. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu, di hari kiamat nanti tidak akan bermanfaat harta dan juga anak keturunan yang kita banggakan di dunia. Saya punya ini, saya punya anak yang sukses ini, tidak akan bermanfaat di hari kiamat. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap kepada Allah membawa hati yang salim. Nabi SAW juga sering baca doa, Allahumma inni as'aluka lisanan sadiqan wa qalban salim. Ya Allah, aku memintamu lisan yang selalu jujur dan hati yang selalu selamat, yang sehat, yang benar, yang lurus. Doa yang lain Nabi SAW berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min nafshin la tasba'. Dari jiwa yang tidak pernah kenyang, selalu serakah. Wa min qalbin la yakhsha'. Berlindung dari hati yang tidak pernah khusyuk. Wa min da'watin la yusma' atau da'watin la yustajabulah. Berlindung dari doa yang tidak didengar dan tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berharap memiliki hati yang seperti ini, sehingga dalam prosesnya seseorang ketika mendapati 2 pilihan yang dia bimbang, ragu, dia mudah sekali mengetahui mana yang harus dia pilih, mana yang baik bagi dia, mana yang benar di mata Allah Subhanahu wa taala, mana yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya.
dengan melihat hati. Adapun dosa maka dimaknai sebaliknya. Di hadis yang pertama disebutkan al-itsmu ma haka fi sadrik, sesuatu yang membuat dadamu itu bergemuruh, gelisah, tidak tenang. Di ta'rif hadis yang pertama, ma haka fi sadrik wa taraddadat ilaihi an-nafs wa karihta an yattali'a alaihi an-nas. Hatimu bimbang, jiwanya bimbang, dan kamu tidak suka hal tersebut tersingkap dan orang lain tahu. Di hadis yang kedua menjelaskan al-itsmu, dosa atau keburukan adalah sesuatu yang ma haka fi sadrik wa karihta an ma haka fi sadrik wa taraddadat ilaihi an-nafs wa in aftaka an-nas wa aftauk. Maknanya sama, sesuatu yang membuat hati kamu tidak tenang, jiwa kamu bimbang, galau, meskipun seluruh manusia atau orang lain memberikan fatwa kepadamu sebaliknya. Memberikan fatwa kepadamu sebaliknya. Yang pertama, makna yang pertama, membuat hati kita tidak tenang. Dan ini tabiatnya keburukan. Tabiatnya sesuatu yang dosa, ketika hati itu masih di atas fitrahnya, pasti tidak tenang. Pasti tidak tenang. Namun yang ingin kami sampaikan di sini bukan berarti hadis ini dijadikan dalil untuk menentukan mana yang halal, mana yang haram. Yang halal dan yang haram sudah kita sebutkan di hadis yang lalu. Hadis yang ke-5 kalau tidak salah ya. Innal halala bayyinun, atau di hadis awal-awal innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal dan yang haram sudah jelas. Adapun yang di dalam hadis ini konteksnya adalah sesuatu yang tidak jelas di mata kita. Yang tidak jelas di pandangan kita, sudah diberikan fatwa oleh orang, dijelaskan, tapi tetap hati kita tidak tenang. Nah, ini sesuatu yang boleh kita ikuti kata hati, meskipun kata hati berkebalikan dengan apa yang difatwakan atau disebutkan oleh orang-orang. Berkebalikan dengan apa yang disebutkan oleh orang-orang. Maka yang kita pahami dari definisi keburukan adalah seseorang tidak tenang pada keburukan tersebut, tidak suka orang lain tahu, meskipun orang-orang memfatwakan. Ini terjadi sekali lagi pada hati yang salim, hati yang benar. Karena hati yang buruk, memang dari tabiatnya dia sudah tidak benar, tidak fitrah lagi, atau sudah sakit hatinya, dia akan merasakan kebalikannya. Bagaimana kebalikannya? Dia bukannya tidak tenang ketika melakukan kebajikan, dia malah senang, bahkan berbangga-bangga. Ana habis ngelakuin ini. Bukannya dia benci orang lain tahu, malah dia sendiri yang cerita ke orang lain. Ana habis pacaran dengan fulana. Ana habis ngelakuin ini dan itu. Ana habis minum, habis mabuk bergelas-gelas misalnya. Nah, ini orang-orang yang seperti ini tidak akan terwujud sesuatu yang disebutkan di dalam hadis ini. Sehingga seseorang kembali lagi memahami bahwasanya ketika keburukan itu bisa diidentifikasi dengan bagaimana hati kita bersikap pada keburukan tersebut adalah saat seseorang memiliki hati yang soleh, hati yang baik. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan beberapa hal yang bisa saja ini membuktikan bahwa yang namanya keburukan, hati yang soleh, hati yang benar pasti tidak tenang. Yang pertama, hukum, mohon maaf ya, saya minta izin kepada jamaah untuk menyinggung satu hal yang mungkin sedikit sensitif. Tapi ini yang terjadi di sekitar kita. Hukum rokok. Hukum rokok ini bagi sebagian orang masih
50-50 ya, setengah-setengah. Ada yang masih mengatakan makruh, ada yang mengatakan sudah haram. Sampai pun di Majelis Ulama Indonesia MUI, ya, sejauh yang kami tahu, ketika mereka mengadakan sidang khusus membahas rokok ini, mereka tidak ketemu satu hukum yang mereka sepakati. Jadi mereka berselisih antara dua hal, antara makruh dan haram. Hukum asal rokoknya antara makruh ataupun haram barangnya. Sehingga mereka yang mengatakan makruh, ya namanya makruh. Ya, makruh itu sesuatu yang kalau ditinggalkan baik dapat pahala, tapi kalau dikerjakan tidak dapat hukuman, tidak ada dosa. Makruh dalam istilah definisi ilmu fikih. Sehingga mereka mengatakan ya sudah, boleh-boleh saja merokok. Ada pun yang mengatakan bahwasanya hukumnya haram, maka ya jelas dia berusaha meninggalkan rokok. Itu. Namun dari hasil sidang MUI tadi disebutkan bahwa mereka semua sepakat, dituliskan dalam undang-undang mereka atau hasil kesepakatan mereka. Mereka sepakat bahwasanya merokok di tempat umum, di tempat keramaian hukumnya haram. Kenapa? Karena masalahnya bukan urusan pribadi lagi, sudah mengganggu orang lain. Ya, itu hukumnya haram. Ya. Termasuk di acara-acara umum, ya. Mereka semua mengatakan sepakat bahwasanya ketika merokok dihukum di tempat umum hukumnya haram. Merokok bagi ibu hamil, bagi anak kecil di bawah umur dewasa, ya, hukumnya haram. Mereka semua sepakat. Yang mereka khilaf adalah hukum asal rokoknya. Merokoknya hukumnya boleh atau haram, makruh atau haram. Kenapa mereka menyebutkan haram? Yang berpendapat menyebutkan haram, kita sebutkan beberapa dalilnya. Di antaranya adalah yang pertama, rokok berisikan semuanya madarat. Semuanya madarat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Janganlah kalian saling membunuh diri kalian atau membunuh diri sendiri. Jangan membunuh orang lain, jangan juga membunuh diri sendiri. Dalam ayat yang lain, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian lemparkan diri kalian dengan tangan kalian sendiri pada kebinasaan. Apakah benar rokok berisi kebinasaan? Kalau Bapak Ibu tanya orang umum, nggak usah kiai, nggak usah ustadz, ya, nggak perlu seorang ulama. Tanya orang umum, semuanya sepakat bahwasanya rokok itu berbahaya. Dokter, ya, semua praktisi kesehatan, orang-orang yang peduli dengan anak kecil, peduli dengan kesehatan seorang ibu hamil, selalu mengatakan rokok tidak baik. Dan mereka mengatakan, sebutkan dalam kajian ilmiah mereka sudah tulis jurnal yang terbukti akan madaratnya rokok. Jadi tidak ada orang yang menolak bahwasanya rokok itu ada kebaikannya, tidak. Sama sekali. Tidak ada yang bisa membantah bahwasanya rokok isinya hanya keburukan. Dari mulai zatnya. Ya, dulu waktu kita sekolah di SD atau SMP disebutkan dalam rokok ada zatnya namanya nikotin atau zat tar, ya. Yang ini bisa menimbulkan berbagai macam kanker. Di antara bukti yang kedua, yang jual rokok pun tahu, ya. Sampai pemerintah mewajibkan kalau mau iklan rokok perlu ditulis di bawahnya bahwasanya rokok membunuhmu. Ada lagi rokok berbahaya bagi ibu hamil. Ada lagi sampai pasang foto orang lehernya bolong, atau tengkorak segala macam. Maka seseorang di sini boleh ragu hukumnya makruh atau haram. Sekarang tanyai diri antum, tanyai hati, mana yang benar? Insya Allah dia akan mengatakan kalau hati itu masih dalam kondisi suci, dia berusaha sebisa mungkin untuk meninggalkan rokok semampu dia. Ya. Di antara hal yang kedua juga terkait tadi, ya, sempat disinggung merokok di tempat umum. Ini jelas haram. Makanya sekarang ditulis di halaman masjid, dilarang merokok di halaman masjid. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bawang saja, bawang putih dan bawang merah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang. Sebagian ulama mengatakan haram orang yang habis makan bawang putih dan bawang merah masuk masjid.
Para ulama bahkan mengatakan orang kalau habis makan bawang merah, bawang putih, kemudian azan, dia punya uzur, nggak usah berangkat masjid, nggak usah sholat jamaah, sholat di rumah nggak apa-apa. Atau telat, nggak masalah. Dia misalnya berhenti dulu, ya pas lagi sholat, dia sikat gigi sampai bersih benar-benar, kemudian datang ke masjid ternyata selesai sholatnya, nggak masalah, uzur bagi dia. Karena malaikat bisa terganggu, kata Nabi SAW. Dua hal ini. Pertanyaannya, Bapak Ibu lebih suka bau bawang atau bau rokok? Bawang saja, apalagi orang Brebes ya. Kita orang Brebes, makanan khas kita adalah bawang merah. Insya Allah tidak ada orang yang tidak suka. Jarang sekali kita dapati orang tidak suka bawang. Rokok itu lebih berbahaya, ya, lebih mengganggu. Maka jelas malaikat lebih mengganggu. Maka berhati-hati. Jangan sampai, kalau misalnya orang tersebut masih berkeyakinan bahwa rokok itu makruh, maka itu hak dia. Tidak masalah. Ya, dia ambil pendapat yang dia ambil, fatwa yang diambil silahkan. Namun dalil-dalil yang mengatakan hukumnya menunjukkan bahwasanya hukumnya haram. Hukumnya haram. Tapi kalau seorang memang masih kekeh atau mungkin susah karena memang ya rokok itu candu ya. Sebagian orang bahkan stres kalau tidak rokok, pusing. Ya. Sebagian lagi kalau makan tidak ngerokok, habis makan tidak ngerokok nggak enak. Dan itu mungkin nyata bagi mereka. Maka kalau memang dia memang tidak bisa merokok atau mungkin masih berusaha untuk meninggalkan, usahakan sekali jangan sampai rokok di tempat umum, terutama di tempat masjid. Tinggalkan. Ya, menjaga kehormatan masjid, beradab di rumah Allah, menjaga ya kemuliaannya para malaikat makhluk Allah Subhanahu wa taala yang suci. Kita jeda dulu untuk adzan sedikit saja. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sedikit saja kita tambahkan satu contoh lagi. Dan ini mungkin sedikit lagi sensitif juga, ya, karena memang ini kaitannya dengan hal yang khilaf di antara manusia. Ya, sebagian ada yang menganggapnya biasa, sebagian yang menganggapnya tidak biasa. Terkait hukum setelah tadi rokok, hukum isbal. Apa itu isbal? Isbal adalah menjulurkan pakaian dari jubah, sarung, celana melebihi mata kaki, di bawah mata kaki. Kata kuncinya adalah melebihi mata kaki. Kalau sampai di mata kaki, kata para ulama masih tidak masalah. Ya, sejajar dengan mata kaki tidak masalah. Tapi kalau sampai di bawah mata kaki, ini yang dipermasalahkan. Jemaah pernah mendengar barangkali ya, bahwasanya isbal hukumnya haram bagi mereka yang sombong. Ya, mereka yang sombong. Sehingga para ulama, dan ini khilaf yang masyhur ya, di antara para ulama. Bahkan jumhur mengatakan, mayoritas mereka mengatakan bahwasanya isbal hanya haram ketika sombong. Ketika tidak sombong tidak haram. Ya, berdalil dengan hadis Nabi SAW mengatakan man jarra thawbahu khuyala atau la yanzurillah man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak akan melihat orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki dengan sombong. Sehingga para ulama mengatakan yang haram hanya yang sombong. Namun wallahu taala alam bishawab, pendapat yang kami pilih ya, pendapat yang kami pilih adalah yang mengatakan hukumnya mutlak haram. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan tanpa embel-embel sombong. Kata beliau, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Kata beliau jelas sekali mengatakan sesuatu pakaian yang melebihi mata kaki dari sarung atau yang lainnya fa finnar, maka berhak mendapatkan siksa neraka. Memang sebagian ulama mengatakan bahwa ketika ada hadis tanpa embel-embel dan hadis lain ada embel-embelnya, ada sifatnya, maka hadis yang mutlak dibawa ke arah hadis yang memiliki sifat. Jadi yang dipakai adalah hadis yang memiliki ciri khusus, kriteria khusus, yaitu di kasus ini adalah hadis yang menunjukkan bahwa haram hanya sombong. Namun perlu dipahami, hal tersebut terjadi boleh, memang itu adalah kaidah usul fikih, ketika perbuatannya sama, ancamannya sama. Sedangkan di dalam kasus isbal, perbuatannya sama, ancamannya berbeda antara satu hadis dengan hadis yang lain, sehingga tidak bisa disatukan, tidak bisa yang mutlak dibawa ke muqayyad istilahnya. Hadis yang tanpa embel-embel
mengatakan ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Nabi mengatakan di neraka yang tanpa embel-embel sombong. Tetapi hadis yang ada kriteria sombongnya, ancamannya berbeda. Kata Nabi, la yanzurillah. Allah tidak akan melihat dia. Di hari kiamat Allah tidak mau menengok ke dia dengan pandangan yang penuh rahmat, tidak. Melainkan seorang tersebut tidak mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Sehingga para ulama yang mengatakan hukumnya haram menjelaskan bahwa kalau orang tidak sombong, maka dia hukumannya fafinnar, tapi kalau sombong lebih berat hukumannya, yaitu Allah tidak akan melihat dia nanti di hari kiamat. Nah, kadang-kadang kita masih ragu. Ya, tadi apalagi bukan hanya 1-2 ulama yang mengatakan bahwa isbal yang haram hanya saat sombong. Banyak sekali. Maka silahkan tanyai hati kita. Tanyai hati kita. Dan di antara bukti bahwasanya isbal itu tidak baik, beberapa orang dia ketika di hari-hari biasa, di waktu-waktu biasa dia santai menggunakan celana panjang, tapi saat sholat dia lipat celananya ke atas mata kaki. Karena dia takut sholatnya tidak diterima. Memang ada hadis dari Nabi SAW, kata Nabi, la yaqbalullah sholatul musbil. Atau kama qala, Allah tidak akan menerima sholatnya orang yang menjulurkan pakaian, sarung, celana yang di bawah mata kaki. Padahal hadis ini menurut para ulama hadisnya dhaif. Hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan hujah. Sehingga yang benar, orang yang musbil sholatnya tetap sah. Tapi tetap saja sebagian orang di luar sholat dia musbil, saat sholat dia lipat kakinya, celananya. Saat pakai sarung dia angkat ke atas mata kaki. Kenapa? Karena dia takut. Dan kalau kita lihat hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan 3 orang, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim. Ada 3 orang yang tidak akan dilihat dan tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya al-musbilu izaru. Orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki tanpa embel-embel sombong. Ya. Oke lah, kalau misalnya kita sepakat bahwasanya hukumnya hanya sombong yang haram. Sekarang siapa diri kita yang bebas dari sombong? Siapa diri kita yang merasa aman dari sifat sombong? Sombong itu sifat hati. Sifat hati. Maka bisa saja seorang tidak sombong mungkin kepada orang lain, tapi sombong terhadap sunnah Rasulullah SAW. Dan kita sepakat bahwasanya Nabi sudah pasti pakaiannya tidak musbil. Karena Nabi sendiri melarang. Maka tidak mungkin Nabi musbil. Nabi SAW pakaiannya selalu di atas mata kaki. Bahkan di hadis yang lain Nabi mengatakan izratul mu'min ila ansofis saq. Seorang mukmin yang paling afdol adalah setengah betis. Itu yang paling afdol. Tidak wajib tapi. Karena kalau masih dalam sejajar mata kaki tidak masalah insya Allah. Maka seorang tanyai hati kita. Lebih baik kita terancam karena siapa yang jamin dia tidak sombong? Atau barangkali ternyata hadisnya mutlak haram, yang sombong maupun yang tidak sombong hukumnya haram. Maka lebih baik cari aman. Lebih baik cari aman. Ditambah lagi kalau dia niatkan lillahi ta'ala, setiap hari dia tidak pernah menjulurkan pakaiannya di mata kaki, niatnya menjalankan sunnah Nabi SAW, dia jalan dan pahala selalu mengalir dalam cara berpakaian dia. Karena dia mengikuti sunnah Nabi SAW. Gak ngapa-ngapain, pahala mengalir. Karena mengikuti sunnah Nabi SAW dalam tata cara berpakaian. Karena agama ini tidak hanya dalam ibadah, dalam muamalah, dalam berpakaian, cara makan, dan lain sebagainya. Adab-adab. Allah Ta'ala alam bisawab. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mohon maaf kalau memang ada beberapa hal yang kurang berkenan. Tapi memang ini perlu disampaikan. Insya Allah bermanfaat. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kita hidayahnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kita ketenangan hati yang salim, hati yang sahih, hati yang memang bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.